Hari ini kita ketemu Pepsi. Dia adalah seorang petani ganja di Maroko. Dia bercerita kepada kita bagaimana dunia, bagaimana semuanya berawal. Kau akan menceritakan semuanya, bukan begitu? Saya cortar todo. Bagaimana dengan aroma ini? Esto critical. Ini kualitas bagus? No floja. Kau lihat bagaimana jeniusnya Pepsi. Akan kita lihat bagaimana menyebar kemana-mana dan prosesnya. Dimanapun orang melihat kita dengan kamera di dalam mobil, memaki kita atau menyuruh agar kita mematikan kamera. Mereka mengancam memanggil polisi atau mengusir kami. Seumur hidup belum pernah kulihat ganja sebanyak ini. 40% ganja di dunia berasal dari sini. Ini adalah emas hijau yang sesungguhnya dari Gautama. Aku tidak merekomendasikan penggunaan zat terlarang. Video ini murni informasi. Pepsi adalah petani lokal, dan kita sama sekali tidak tahu di mana dia tinggal. Apa dia mau bertemu kami? Kami benar-benar tidak tahu. Kita mulai perjalanan dari Gautama, Maroko, area penghasil terbesar. Tidak banyak orang ke sini dan cukup berbahaya. Kita pergi bersama Sean, pria Irlandia berusia 50 tahun, dan Simon, warga Maroko. 3 jam perjalanan menuju kota. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda adanya ganja. Tapi semakin dekat ke arahnya, kita menjadi semakin gugup. Apakah kamu mengenal Pepsi? Tidak? Karena tidak berhasil, kami memutuskan meninggalkan area ini. Entah bagaimana ada orang yang mengenal Pepsi dan mempercayai kami. Dia bilang ada teman yang bisa mengantarkan kami ke sana. Dan kami segera menuju ke sana. Kita bersama orang yang tak dikenal menuju rumah Pepsi. Setelah 15 menit penuh ketegangan, kita sampai. Akhirnya kita berhasil. Pepsi segera datang untuk menyambut kami dan mengundang kami ke rumahnya untuk minum teh. La vida tiene faz bueno, tiene tractic bueno para tranquilo, no roba. Un año para arriba, un año para baja, un año para arriba, un año para baja, si Dios quiere. Berapa orang yang tinggal di sini? 3 hijos, una hija para la boda. Cheers. Now, there we go. Thank you. Ini untukmu, Pepsi. Setelah minum teh, mereka mulai memangkas ranting ganja. Este shift para jefe arreglaje. Esta jefe natural del día. Jefe para tabaco. Para ver el pericola, para tranquilita. Para mí cargar la máquina para tranquilita. Quiero dormir, quiero trabajo, quiero comer. Tentu saja. Quiero vigilar, rama di mi kifi para terra. Sehari berapa kali kamu mengisapnya? 8, 9, sí. Besok kita lihat semuanya. Ini benar-benar petualangan. Kami pamit pada Pepsi dan mempersiapkan untuk perjalanan besok hari. Kami bangun dengan semangat untuk melihat semua tentang ganja. Setelah sarapan, kami membeli sesuatu untuk Pepsi. Kami mampir ke toko membeli permen untuk anak-anak. Karena kemarin kulihat ada 6 atau 8 anak di rumah Pepsi. Harganya sekitar 100 euro untuk semua makanan ini. Dan kukira dia akan senang. Meskipun agak sempit, kami bersemangat untuk menuju ke rumahnya. Selamat pagi, Pepsi. Sí, bueno. Apa kabar? Bien. Baik. Todo bien. Lihat, kami sudah membawakanmu beberapa makanan. Sí. Ya, ambillah. Syukran, thank you. Camilan-camilan ini untuk anak-anak. Dan ini untukmu. Oh, cigarette. Rokok. Para marcha con colegio. Oh, viva Pepsi, viva. Apakah ini tanah keluargamu? Sí, todo familia. Padre di madre di mi mujer. Dan semua ini adalah ladang ganja. Todo hashish. No arena, no batata, no nada. Cuma Solo ganja. hashish. Esta planta hashish, esta planta. Planta hashish. Yang menarik adalah, ada sekolah di sini yang dikelilingi dengan ladang ganja. Kamu lihat tampaknya ini kosong, tapi nanti akan kutunjukkan video saat ladangnya tinggi. Anak-anak tumbuh di sekitarnya, aku yakin banyak yang sudah merokok di usia muda. Sudah berapa lama kau mengerjakan ini? 47, 46 para aquí. Pequeño para arriba aquí, tiene la casa de padre aquí. Pepi bercerita kalau orang tuanya miskin dan hidup dalam kondisi yang sulit.
Itulah kenapa dia tidak pernah bersekolah. Kenapa kamu memutuskan untuk menjadi peladang ganja? Porque no agua. Tiene agua, tiene todo. No agua, no sale nada. Sale solo el kifi. Ini adalah daerah yang sangat kering. Tidak banyak hujan turun, tapi ganja bisa tumbuh dengan sedikit air. Saat ini kita berada pada tahap di mana kif sudah dipanen, bukan? Bulan lalu. Itulah kenapa semua tanaman di sini berukuran pendek. Dia bilang satu-satunya pilihan adalah tanah warisan mereka. Tidak ada pabrik yang bisa membuatnya bekerja. Ketama adalah tempat untuk ganja. Dia bilang punya tanah seluas 20.000 meter persegi. Ada 4 orang yang bekerja membantunya, bertugas menanam dan merawat ganja. Tapi seringnya pemerintah menertibkan mereka, membuatnya membayar denda dan biaya untuk budidaya ilegal. Lihat tanaman-tanaman pendek ini yang belum pernah dipanen. Dan kau lihat, semua ini ganja. Primera del kifi para salir a la casa. Esta segunda, fomo del pobre. Kita bisa lihat tanaman ini mempunyai kualitas yang rendah. Kualitas buruk bahkan tidak akan sampai ke Eropa. Está para África. Yang ini aromanya sepertinya buruk. Benar kan? Jatar. Bagaimana kamu tahu waktunya untuk panen? Quitarle el pelo grande para cortar. Yang ini kualitasnya lebih rendah. Lebih sering dipakai untuk brownies, krim. Para el pelo no macho, no hembra. Jadi dia tumbuh bersama. Una hija, una hijo. Una hembra. Yang jantan dipakai untuk apa? Tirar basura. Pepsi ingin kita melihat pemandangan dari atas bukit. Sepanjang jalan, dia terangkan perbedaan antara ganja dan marijuana dari tanaman yang sama. Cannabis, marijuana, dibuat dari bunga kering tanaman ini, biasanya dihisap. Marijuana di sisi lain adalah konsentrat dari resin lengket bunga-bunga. Resin lebih banyak mengandung THC, senyawa psikoaktif. Jadi marijuana lebih kuat dari ganja. Intinya mereka mirip tapi prosesnya berbeda. A cargar la barriga, a cargar la cabeza. 30 años. Merokok Sí. sekitar 1 gram sehari. Berapa bahasa yang kau bisa? Español, un poquito de inglés, un poquito de italiana. El árabe, sí. Kemudian aku penasaran dengan proses lainnya. Berapa uang yang dia hasilkan? Berapa kilo yang dia produksi? Apakah dia pernah berurusan dengan polisi? Kita cari tahu di rumahnya. Caliente se llama criticar. Kritikal. Oh, baiklah. Esta kifi marroquía. Estas semillas vendo en gente de América, vendo en gente de Marruecos. Oke. Sí, mafia para vender mafia. Está Oke, bagus. el caliente del mundo. Como para cargar, para dejar cabeza tranquilo. Mira. Huele. Bagus. Espera. Mira. Berbeda ya. ¿Cómo mejor? ¿Está o esto? Yang ini, Sí, está primero. Está marroquí. ini lebih kuat. Esto como heroína. Para chefor, entrar, entiende, para pensar, para ver. Iya, tentu. Berapa kilo semua yang di sini? Aquí. 50 kilogramos. 50. 50. Wow. Derrama. Jadi 100. 100 kilos. 100 kilo, benar. Y por lo menos 150. Todo 300 kilos. Para sacar en seco, polvo, 3 kilos. Porque esta semilla de Europa. 5 kilos de rama de kifi. Buena, caliente. 1 kilo. Sekedar informasi, meskipun ada 300 kilo ganja di sini, hanya menghasilkan 4 atau 5 kilo bubuk. Sebagian besar terbuang. Sebagai perbandingan, dia menjual ganja dari Amerika seharga 30 sen per gram. Dan ganja Ketama murni 1,30 euro per gram. Berarti 1.500, 1.200, 5.000. Tienes 3 hijos. Y la mujer. Y mí. Iya, ya. 5 personas. Quiero ropas. No parking. Tidak banyak. Mucho gastar. Paling tidak, ini bisa dijual 5 kali lipat. Setelah aku pikir, ini bisa dijual 15-20 kali lipat lebih. Pasti ini bisa menghasilkan lebih dari 100.000 euro. Setelah itu mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa dia terbuka dan membiarkan kami merekam ladang dan pekerjaannya. Tahun 2021, ganja dilegalkan untuk medis dan kosmetik. Akan tetapi, untuk penggunaan rekreasi atau diperjualbelikan, peraturannya masih sama sekali ilegal. Tapi akhirnya di Maroko menghasilkan 7-10 miliar euro setiap tahunnya dari ganja. 40% ganja dunia berasal dari sini. Untuk prosesnya, mereka mengambil saringan, dimasukkan dalam plastik besar, lalu memilih ranting-rantingnya untuk dijadikan bubuk dan menempatkannya di atas. Kalau dipikirkan, dari ganja ini banyak digunakan untuk keperluan medis atau praktis.
Setelah kantong ini penuh, mereka mengumpulkan ranting-rantingnya dan kemudian mengeringkannya. Ranting-ranting ini merupakan material yang paling tahan lama, bahkan bisa digunakan untuk membuat meja misalnya, atau bahkan mereka menggunakannya untuk memperkuat atap rumah. Sekarang keajaiban dimulai. Mereka menutup kantongnya dengan lakban, mengambil 2 tongkat dan memulai proses drumming yang terkenal itu. Mereka melakukannya 10-15 menit untuk merontokkan daun dan membiarkan bubuknya jatuh ke bawah. Bubuk itu lalu dikeringkan selama 3 hari dan memakai bahan yang sama untuk putaran berikutnya. Esta primera vez para darle dinero. Segunda, para bajar. Benar. Tercera, para bajar. Setiap kali kualitasnya akan turun, pasti. Ini kualitas paling murni yang dibuatnya. 2 kilos de rama para sacar calidad buena. Ini benar-benar emas hijau dari Ketama. Mira, esta calidad primera, calidad de Ketama, Marroquía. Ini adalah obat asli dari Amerika. Bisa kau lihat perbedaannya. Tidak sebagus itu. Luar biasa melihat ini. Terutama melihat ini masih legal di beberapa tempat dan mereka memperlihatkan semua prosesnya. Sangat-sangat terpugah. Jadi sekarang kau akan menjualnya. 11 gram, 12 gram. Mereka biasanya menggunakan timbangan karena pembeli-pembeli di sini sangat teliti dengan berat yang akan mereka dapatkan. 4 gram, pertama taruh di plastik agar bubuknya tidak kotor. 4 gram, Ustaz. Coba lihat ini berapa beratnya. 14 gram. Está no vendo dejar para mi casa. Ini mewakili 1 kilo. Wow. Dejar aquí 4 años y con Dan nggak apa-apa. Dios está bien todo. Dia tunjukkan cara membuat tanda di atas ganja, agar orang tahu ini produksinya. Pekerjaan ini bersifat musiman. Dia hanya bisa memanennya sekali dalam setahun. Kukira sekali panen cukup untuk membuat mereka hidup. Dan mereka juga membayar pekerja-pekerja mereka. Nilainya sekitar 4 euro per jam. Jadi totalnya sekitar 1.000 euro untuk 1 bulan. Tapi di Eropa, ini akan jadi nilainya beribu-ribu dalam euro. Ternyata istrinya sudah memasak, menghidangkan masakan khas Maroko. Kelihatannya luar biasa bukan? Iya benar, semuanya terasa begitu nikmat. Terima kasih. Enak sekali. Ah, tuh, como familia. Seperti pesta nikah, kami ngobrol selama makan. Pepsi bilang di Ketama kau bisa membawa 100 gram ganja dan polisi tidak akan menanyakannya. Tapi kalau di luar area tertangkap membawa lebih dari 100 gram, kau kena masalah. Memang benar, semakin jauh dari Ketama, kontrolnya akan semakin ketat. Tapi ya, itulah aturannya di sini. Mereka juga berbagi beberapa anekdot. راس المال كنت خدام كنت كنشري كيف وندير الخدامه ونخدمو ونبيع للبزنازه اتصلت مع واحد البزناز مروكي نصاب كيكون بلجيكا وبين لي الربح كبير ولكن فين داك الربح راه بعيد باقي غيجي صب عليا وداني 100 مليون لقيت انا بحال الحمق غنحمق. Wow, 100.000 ini tidak bisa dipercaya. Apakah ada kekerasan di sini? Atau mungkin ada masalah lainnya? Aquí mafia como España igual para el hashish. Apa kau pernah dirampok? robar kilo comer cargar la barriga ahora tengo cargar para la cabeza de kifi. Kau muslim? Demos. Apa merokok tidak apa-apa? Apa agamamu mengatur tentang merokok atau lainnya? Fumar haram. Esto para Islam en Quran no vale. Si no Dios quiero para marcha con Jannah, marcha con fuego, no sé. Estado Dios quiero. Allah que chufufat si dia البلية. Bagaimana perjalanan hidupmu mulai dari anak-anak sampai dewasa? La vida bueno. Sekarang lebih baik. mejor mejor. ما خصنيش انا الفلوس، خصني ندير دار ولا خصني ندير مستقبل ولا خصني كذا. دابا لا، دابا ولا ديفيرونتي دابا ولا العقل كيخدم. خصني الدراري ولادي يكونوا مزيانين. Apa yang kau pikir tentang uang? Dinero dio para pagar dinero para comida, para ropa, para tranquila. Si no tiene dinero bueno. No, la cabeza. Tiene la cabeza bueno, tiene faz bueno, tiene corazón bueno. No bien para dinero, para cara, para tractic, para faz, para corazón de gente. هذه ديالك. هذه ديالي. Apa hal yang paling penting dalam kehidupanmu? Comer bien, dormir bien, trabajo bien, una vuelta con todo Marruecos, liberty. Kebebasan. Apa yang paling berharga bagimu? مقدسة الحاجة مقدسة هي ربي العالمين والوالدين. Menurutmu apakah hidupmu bahagia? Oh, siempre. Selalu? Siempre.
Todo la vida. Bagaimana kau bisa tetap positif? Tiene ropas, tiene comida, tiene todo para mi casa. Menghargai yang kau punya. Nada. Akhirnya kita melihat dia punya filosofi. Semua orang yakin apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak menyakiti siapapun. Biarkan dia dan biarkan orang lain melakukan sesuatu apa yang diinginkan. Kisah Pepsi sangat luar biasa. Kita telah belajar tentang ketekunan dan juga keberanian. Dia menunjukkan bahwa meskipun ganja memberi banyak penghasilan bagi keluarga, dia punya tantangan besar dan risiko. Belajar kisahnya mengingatkan kita bahwa semua tanaman, juga produk, ada kehidupan dan komunitas. Pepsi dan keluarganya hidup dalam realitas kompleks yang hanya dipahami sedikit orang. Luar biasa dia membuka rumahnya untuk kami tanpa pamrih apapun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan ingat kita semua manusia. Sampai jumpa. Adiós. Terima kasih untuk semuanya Pepsi. Muchas gracias. Terima kasih.